Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga langkah kaki kita ringan untuk bisa duduk di majelis ilmu, majelis yang kita tidak boleh untuk meninggalkannya, karena majelis ilmu yang kita hadiri itu bukan hanya sekedar menambah ilmu kita, bukan hanya sekedar menambah maklumat, tapi ilmu yang kita hadiri juga adalah untuk menguatkan dan mengokohkan hati kita yang terkadang tidak dibutuhkan hari ini, tidak dibutuhkan besok. Ya, bisa saja hati yang kuat ini dibutuhkan bulan depan. Karena hidupnya kita di dunia ini tidak lepas dari yang namanya ujian, tidak lepas dari yang namanya cobaan. Terkhusus bagi orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mereka menyangka ditinggalkan begitu saja mengucapkan kalimat kami beriman dalam keadaan mereka tidak diuji? Ya, bisa saja suatu saat Allah akan menguji kita. Ya, Allah akan mengambil sesuatu yang paling kita cintai. Allah mengambil sesuatu yang kita jaga. Nah, disitulah kita butuh keimanan. Di situ kita butuh hati yang kuat. Di situ kita butuh hati yang kokoh. Ya, dan kekokohan hati itu didapatkan di majelis ilmu. Didapatkan ketika kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Karena banyak orang-orang yang ketika dia tidak ada masalah yang menghampiri hidupnya, dia bisa mudah untuk istiqomah. Tapi sedikit orang-orang yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dia bisa istiqomah. Jelas ya? Makanya dalam sebuah hadis, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan menciptakan neraka, Allah memerintahkan Jibril untuk melihat surga tersebut. Setelah Jibril melihat akan indahnya surga dan nikmatnya surga tadi, dia berkata, ya Allah, tidak ada satupun orang yang mendengar tentang indahnya surga kecuali dia ingin masuk dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan surga untuk mengelilingi dirinya dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan Jibril untuk melihat surga yang sudah dikelilingi dari hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Kemudian setelah kembali, Jibril justru komentarnya berbeda dengan komentar yang pertama. Tadinya Jibril berkata setelah melihat indahnya surga, dia berkata tidak ada satupun orang yang mendengar adanya surga kecuali mendengar tentang surga dia akan ingin masuk ke dalam surga. Tapi setelah surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, Jibril justru berkata, ya Allah, aku khawatir tidak ada satupun yang menginginkan masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ujian-ujian tadi, cobaan-cobaan tadi, yang sedikit manusia itu bisa sukses melewati ujian dan cobaan tadi.
Maka di sini kan dibutuhkan hati. Makanya saya sebutkan tadi, duduknya kita di majelis ilmu itu bukan hanya sekedar menambah ilmu, bukan hanya sekedar menambah maklumat. Ya, duduknya kita di majelis ilmu bukan sekedar hanya ini waktu kosong, saya nggak tahu kemana mau pergi, ya udahlah datang ke tempat pengajian. Bukan itu, bukan hanya sebatas itu. Tapi untuk mengokohkan hati kita ketika diuji dan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril untuk melihat neraka. Ya, kemudian dia mengatakan, ya Allah, tidak ada satupun orang yang mendengar neraka ini kecuali dia ingin menjauh dari neraka tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar neraka dikelilingi oleh sesuatu yang sifatnya indah. Kemudian Allah memerintahkan kembali Jibril untuk melihat neraka tadi, dan dia kembali kepada Allah. Dia berkata, ya Allah, aku khawatir tidak ada satupun orang yang selamat dari neraka ini. Aku khawatir karena memang neraka ini dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh manusia, hal-hal yang digandrungi oleh manusia, hal-hal yang dicintai oleh manusia. Para hadirin dan hadirat, di antara dua hal, duduknya kita di majelis ilmu, mana lebih kerasan, mana lebih betah dengan duduknya kita di warung kopi atau membuka media sosial kita. Antum bisa cek nggak di HP? Ya, dalam hari ini kita berapa jam lihat Facebook? Berapa jam ya lihat Instagram? Bisa dicek kan? Ya, itu nggak ada orang lihat Instagramnya 5 menit, nggak ada. Minimal berapa jam? 2 jam, 3 jam. Tapi ketika diajak duduk di majelis ilmu, kita nggak betah. Kenapa? Karena memang surga itu dikelilingi sesuatu yang nggak enak. Ya, sesuatu yang dikelilingi sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan hawa nafsu kita. Maka disinilah kita harus melawan. Makanya para ulama menyebutkan bahwasannya ya dikelilingi maksudnya dalam hadis tersebut adalah dia berada di pinggir. Jadi siapa saja yang mereka ingin selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga, dia harus dalam ujian dan cobaan ini, harus berada dalamnya, baru dia akan masuk dalam surga. Tapi kalau seandainya saya nggak siap dengan ujian, saya nggak siap dengan cobaan, ya maka dia akan sulit masuk neraka, masuk dalam surga. Dan sebaliknya, di dalam neraka dikelilingi oleh sesuatu yang indah-indah. Nah, caranya supaya dia terhindar dari neraka, dia jangan mendekati yang indah-indah ini. Kalau dia mendekati hal yang indah-indah ini, maka dia akan apa? Terseret ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Nah, disinilah para hadirin dan hadirat kita membutuhkan pengokohan hati. Kita butuh untuk menguatkan kolbu kita, dan itu ada dalam majelis ilmu yang kita hadiri. Ya, namun terkadang pandangan para penuntut ilmu hari ini sudah bergeser, sadar ataukah tidak disadari. Dulu para ulama salaf ketika hadir di majelis ilmu, yang dicari itu ilmunya. Ilmu yang dicari. Sampai-sampai Al-Imam Syu'bah rahimahullah, A'mash rahimahullah. A'mash ini namanya Sulaiman bin Mihran Abu Muhammad. Iya, kalau dari penampilannya tidak ada penampilan seorang yang enak untuk dipandang. Beliau ini matanya cacat, keluar terus air mata di matanya. Sampai-sampai kata beliau, kalau seandainya saya jual kentang, nggak ada orang beli kentang sama saya, karena buruknya rupa saya. Nggak ada yang menarik, nggak ada yang menarik. Iya, tapi subhanallah, para penuntut ilmu berbondong-bondong menghadiri majelisnya Al-Imam A'mash, walaupun harus melewati beraneka ragam kesulitan. Jadi di ujung kampung, sebelum masuk ke pesantrennya beliau, itu beliau pasang anjing di situ. Anjing-anjing. Ya, jadi kalau bisa melewati anjing udah masuk pesantren.
Kalau emang nggak berani melewati anjing udah balik ke kampung. Ya, nah kebiasaan beliau setiap ada pengajian tidak boleh hal yang ribut. Sedikit ribut bubar kajian. Ada yang boleh ribut. Sedikit saja ribut bubar. Ya, nah kebiasaan beliau lagi suka meludah ke sebelah kiri. Pada waktu itu ada seorang thalib yang baru datang. Sudah diingatkan jangan ribut. Ya, duduk di sampingnya Al-A'mash rahimahullah. Dari awal kajian sampai akhir kajian kena siraman hujan lokal. Sabar. Karena yang mereka cari itu adalah ilmu. Maksud yang ingin saya sampaikan, sebagian penuntut ilmu, kajian-kajian yang akan mengokohkan hatinya, mengokohkan akidahnya, mengokohkan keyakinannya, menghasilkan seorang thalib yang mengerti tentang agamanya, mereka enggak semangat untuk hadir. Iya, tapi ketika kajiannya adalah kajian yang datang 1 tahun sekali, ini hal yang baik. Datang guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ya itu sebenarnya adalah memberikan motivasi. Ya, tapi inti dari ilmu di mana? Inti dari ilmu adalah hal-hal yang antum dengar dari ustadz-ustadz antum di sini. Ya, kajian-kajian ustadz yang mengajarkan kitab. Ya, dari kitab usul salasa, kitab tauhid, pelajaran bahasa Arab. Di situ akan lahir seorang penuntut ilmu yang sejati. Nah, kenapa terkadang orang-orang yang dulunya ngaji 10 tahun yang lalu sudah tidak hadir lagi di pengajian? Kenapa? Ya, nah diantaranya para hadirin dan hadirat, kita salah dalam metode belajar. Yang kita pelajari insya Allah sudah benar Al-Quran dan Sunnah. Tapi metode belajarnya yang kita keliru karena kita hanya fokus dengan kajian-kajian yang sifatnya tematik, yang untuk rame-ramean, ya untuk seru-seruan, atau apalagi untuk foto-foto dengan ustadz yang ingin dia minta cari fotonya. Udah sebatas itu. Akan ada kejenuhan, akan ada kebosanan. Tapi ketika dia benar menuntut ilmu, metode dia belajar benar, maka insya Allah ilmu itu seperti kata Syekhuna Syekh Mukbil rahimahullah, lebih lezat dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu, bahkan lebih lezat dibandingkan seseorang menjimah istrinya. Itu kata Syekh Mukbil. Itu ilmu. Ya, segala beban itu hilang ketika mereka hadir di majelis ilmu, karena mereka sudah merasakan lezatnya ilmu. Ya, kita nuntut ilmu, kita belajar, tapi lezatnya ilmu itu enggak kita dapatkan. Buktinya, ada kerjaan yang sepele, ada kegiatan yang enggak penting, dibandingkan ilmu kita siap tinggalkan. Siap kita tinggalkan ilmu itu, karena kita enggak tahu manisnya ilmu. Para ulama mengibaratkan seperti ini. Ada seorang pedagang. Ketika dia berdagang, usahanya maju. Maju usahanya. Baik. Ketika usahanya maju, apa yang dia pikirkan? Dia akan buka apa? Cabang yang kedua. Atau dia akan melebarkan tokonya. Kan seperti itu. Iya. Nah, ketika cabang yang kedua maju, apa yang dia pikirkan? Dia akan buka cabang yang ketiga. Ketika cabang yang ketiga juga maju, dia berpikir buka pabrik. Ya, tadinya dia cuma sekedar menyediakan barang, akhirnya dia berpikir bagaimana saya buat pabrik sendiri. Kenapa dia tidak berhenti? Kenapa? Karena dia sudah merasakan lezat dari mencari nafkah tadi. Salah? Salah enggak? Enggak salah. Enggak ada yang salah. Silakan Anda buka bisnis Anda. Cuman yang ingin kita garis bawahi, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, ada 2 hal yang manusia itu nggak pernah kenyang. Yang pertama pencari dunia dengan dunianya, yang kedua pencari ilmu dengan ilmunya. Masalahnya kita nggak kenyang dengan dunia kita, tapi dalam ilmu kita cepat kenyang. Ya, dalam menuntut ilmu kita cepat kenyangnya. Cepat berhentinya, cepat bosannya, cepat jenuhnya. Padahal Rasulullah menyebutkan 2 hal yang seseorang itu nggak pernah kenyang selama-lamanya. Jelas?
Kita nuntut ilmu, tapi ilmu itu cepat kenyang. Kenapa? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita salah metode dalam kita belajar. Ngaji hanya sekedar ngajian tematik, kajian hanya untuk melihat mukanya si ustadz, udah selesai. Ya, nah kalau muka ustadznya itu memang dia nggak penasaran untuk cari tahu, ya sudah nggak ngaji. Kan itu masalahnya. Nah, para ulama mereka mengatakan dengan ibarat yang saya sebutkan tadi, seseorang ketika dia belajar pembahasan kitab, dia ngaji bahasa Arab, ya, belajar nahu. Ya, hari ini dia disebutkan bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kan begitu? Hari ini membahas tentang tanda-tanda isim. Terfikir di kepalanya. Saya sudah tahu tanda isim itu ada tanwinnya, terima alif wal lamnya. Berarti saya harus tahu apa itu tanda fi'il. Ya, jadi ada sesuatu hal yang baru terus dalam hidupnya. Ada sesuatu yang mudah dia terus penasaran. Sehingga itu memberikan motivasi untuk dia terus belajar. Saya harus tahu tanda fi'il, saya harus tahu tanda huruf. Bisa difahami? Ya, nah dengan dia mempelajari buku bahasa Arab itu butuh waktu berapa tahun. Jadi nggak ada waktu nggak indah dengan ilmu tadi. Begitu juga dalam bab akidah. Begitu juga dalam bab fikih. Hari ini membahas tentang air. Apa saja pembagian air. Kemudian air digunakan untuk berwudu. Bagaimana cara berwudu? Apa saja membatalkan wudu? Ya, jadi ada sesuatu terus yang baru. Bab ini, oh besok ada bab ini, oh besoknya ada bab ini lagi, besok ada bab ini lagi. Jadi ada hal yang baru-baru dalam hidup kita. Ini akan membuat seseorang itu termotivasi dalam belajar. Tapi kalau kajiannya kajian tematik, udah bosan, kita jenuh. Ya, apalagi tujuan ngajinya hanya untuk melihat muka ustadz. Ya, kajiannya untuk bisa foto sama ustadz. Kajiannya hanya cuman ingin kopi darat dengan ustadz yang selama ini dilihat di Facebook. Udah selesai, akan ada kejenuhan, bosan. Bosan, wallahi bosan. Ya, akan tiba kebosanan. Tapi kalau kita yang mencari ilmu, ya, dan kemudian runtun dalam kita belajar. Makanya para salaf, ya, ketika dia berguru dengan gurunya, sampai gurunya sudah tua, gurunya tidak punya gigi, dia paham apa yang dia ngomongin sama gurunya, paham dia. Karena apa? Saking lamanya dia belajar, puluhan tahun dia belajar dengan satu guru. Kenapa? Karena dia telah merasakan lezatnya dari ilmu yang dia tuntut. Ya, jujur kalau kita mau jujur, teman-teman dulu yang ngaji 10 tahun lagi kan udah nggak kelihatan lagi di majelis ilmu. Mereka masih dengan jenggotnya, masih dengan pakaiannya, tapi sudah tidak hadir di majelis ilmu. Ya, nah yang hadir-hadir ini sekarang kan yang 5 tahun dulu yang ngaji masih hadir. Mungkin sudah 6 tahun, 7 tahun ke atas udah pensiun lagi dengan gajian. Terus bergulir seperti itu. Ini nggak ada di zaman salaf. Dalam arti kata, ingin saya sampaikan bukan tidak ada. Di zaman salaf mereka mencintai ilmu. Ya, itu bukan hanya dalam bab-bab tertentu. Dalam keadaan mereka telah menguasai banyak ilmu, tapi seakan-akan mereka belum punya ilmu yang banyak. Kenapa? Karena dia runtun dalam belajar. Disitulah kita akan indah. Bagaimana perdebatan dalam masalah akidah. Ya, bagaimana perdebatan dalam masalah fikih, lezat yang kalau seandainya kita belajar semua dari pembahasan-pembahasan tersebut 50 tahun kita nggak cukup waktu. Mafhum ya? Ya, dan hal selanjutnya tentunya akan membuat kekokohan hati dan jiwa kita di dalam kebaikan. Allah menguji kita, Allah mencoba kita dengan ujian-ujian yang saya sebutkan tadi. Maka ya dia akan siap untuk menghadapi ujian dan cobaan tadi karena kekokohan hati yang telah dia tempa. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah disampaikan kajian kita di pagi hari ini yaitu racun-racun dalam masalah akidah. Nah, sebelum kita berbicara racun, kita ingin berbicara dulu tentang manhaj yang
berjalan di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang kemudian inilah yang akan menjadi barometer untuk kita dalam berpegang. Inilah yang menjadi pijakan kita untuk menilai sesuatu itu benar ataukah sesuatu itu batil. Iya, menilai itu hak ataukah itu adalah sebuah kesesatan. Disebutkan oleh Syekh, Innallaha tabaraka wa ta'ala qad akmala lana dinal Islam biwafatin Nabi sallallahu alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan untuk kita agama Islam ini. Kapan itu? Dengan diwafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meninggalnya Rasulullah, ya, berarti segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mendekatkan mereka dengan surganya Allah, semuanya telah dijelaskan oleh Nabi. Dan segala sesuatu yang menjauhkan mereka dari nerakanya Allah juga telah diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dari Amr bin As radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya, beliau berkata, "Ma min nabiyyin illa yadulla ummatahu ila khairin ma ya'lamulah, wa ma min nabiyyin illa hadzara ummatahu min syarrin ma ya'lamulah." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia telah menunjuki kebaikan apa yang telah diketahui kepada umatnya. Dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali telah mengingatkan hal-hal yang akan menghancurkan mereka. Semua telah dijelaskan oleh Rasulullah. Sampai-sampai kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Ma min ta'irin", tidak ada seekor burung pun yang mengepak-ngepak sayapnya di atas udara kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan dan menjelaskan kepada kami. Ya, demikianlah gambaran agama yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu di Hajatul Wada. Iya, tidak tanggung-tanggung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Allahumma syhad." Ya Allah, persaksikan, hal ballagtu, apakah aku telah menyampaikan seluruh perkara agama ini? Ya, kemudian para sahabat sebagai saksi, mereka mengatakan, "Bala, iya ya Rasulullah. Apa saja yang dibutuhkan itu telah diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Bahkan sebagaimana disebutkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya oleh orang-orang Nasrani, "Hal allamakum nabiyyukum minal khara'ah?" Apakah nabi kalian mengajarkan kalian bagaimana cara kalian buang hajat? Iya. Nabi kami melarang kami membuang hajat menghadap kiblat dengan menggunakan tangan kanan, dan melarang kami mencecebok dengan tulang belulang. Urusan toilet, urusan buang hajat, itu telah diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari ucapan ini semuanya, apalagi masalah akidah, apalagi masalah usul, apalagi masalah poin penting dalam agama, maka tidak akan mungkin Allah dan Rasulnya tidak menerangkan dan menjelaskannya kepada kita. Bisa difahami? Jelas ya? Jadi ketika kita akan berbicara tentang akidah nantinya, pasti akan ada racun di situ. Ya, yang kemudian mengelabui kita untuk menilai mana benar dan mana yang salah. Padahal kebenaran sudah jelas sebenarnya, yang batil sudah jelas kebatilannya. Bisa difahami? Taib. Wa atamma alaina ni'mata bikamali hadzal din. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan kepada kita nikmat dengan disempurnakannya agama ini. Iya. Wa tamamihi kama ta'ahada Allah bihifdhihi kitabihi wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaga Al-Qur'an, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah mengatakan dalam ayatnya, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami yang menjaga, yang menurunkan agama ini, dan kami pula yang menjaganya.
Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama yang konsep dalam agama, prinsip dalam agama atau pegangan dalam agama adalah Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, maka talazum dari menjaga Al-Qur'an adalah menjaga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak akan mungkin terjaga agama ini, tidak akan mungkin terjaga Al-Quran kalau seandainya tidak terjaga sunnah. Karena sunnah inilah menjelaskan Al-Quran. Ya, sunnah ini adalah sebagai bentuk praktek daripada isi Al-Quranul Karim. Dan ini isyarat, bantahan kepada orang-orang yang mereka hanya mengambil hukum dari Al-Quran, tidak mau mengambil hukum dari hadis Nabi dengan alasan buku hadis baru dibukukan ratusan tahun setelah meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hujjahnya mereka. Maka kita katakan tidak akan mungkin orang bisa mempraktekkan Al-Quran kecuali dengan adanya sunnah. Maka sunnah itu satu rangkaian penjagaannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran itu sendiri, sebagaimana akan kita sebutkan nanti beberapa contoh. Baik, pertama, di zaman Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, ada seorang laki-laki yang dia sangat jago di dalam menulis, apakah bahasa Arab, apakah bahasa Ibrahimiyah dan seterusnya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz melihat keahlian yang dia punya, dia harapkan dengan masuknya dia ke dalam Islam akan bisa memberikan efek yang baik kepada Islam itu sendiri. Akhirnya dia berkata, saya tidak mau masuk Islam sampai saya membuktikan sendiri. Ya, saya akan melakukan riset mana agama yang benar di muka bumi ini. Akhirnya dia menulis Injil, dia menulis kitab Injil, kemudian ditambah-tambah dan dikurang-kurangi kitab Injil tadi. Ada yang ditambah, ada yang dikurangi. Baik. Kemudian dia hadiahkan ke gereja-gereja, ke pendeta-pendeta. Ya, kemudian para pendeta sangat kagum melihat indahnya tulisan Injil yang dia tulis tadi. Akhirnya mereka meminta tambahan untuk ditulis kembali, untuk diperbanyak. Dalam keadaan Injilnya sudah diubah-ubah, dikurang-kurangi sama dia. Taib, sudah. Berarti ya orang-orang pendeta, para pendeta ini nggak paham. Ada perubahan di kitab mereka. Berarti memang nggak dijaga. Demikian juga dilakukan kepada orang Yahudi. Sama persis sikap orang Yahudi seperti orang Nasrani. Nah, ketika dia menulis Al-Quran, ditambah dan dikurangi ayat-ayat Al-Quran tadi, diberikanlah hadiah kepada para ulama. Kemudian setelah dibaca dan diperiksa, ternyata banyak sekali pengurangan dan penambahan-penambahan di dalam Al-Quran. Ya, setelah itu baru dia mengikrarkan untuk masuk Islam. Jadi memang Al-Quran yang Allah turunkan itu benar-benar dijaga. Dan kita bisa bayangkan para hadirin dan hadirat, anak-anak di Indonesia ini, di negeri kita, mereka nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab. Tapi bahasa Arab itu bahasa asing buat kita, kan begitu, karena kita orang Indonesia. Tapi umur 6 tahun ya bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan saya pernah melihat di satu potongan video anak cacat bisa hafal Al-Quran 30 juz. Inilah bentuk penjagaan Allah. Jangankan untuk ditambah satu ayat, berkurang satu huruf pun tahu. Ya, inilah keagungan, mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kita sholat di kutub utara, ya, atau sholat di kutub selatan, sama dengan kita sholat di masjid kita ini, bacaan Al-Fatihahnya nggak ada beda, nggak ada bedanya. Dimanapun antum sholat, di masjid mana saja, dari masjid muslimin, bacaan Al-Fatihahnya itu sama. Iya, taiblah Al-Fatihah itu cuma hanya beberapa ayat saja. Surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, tidak ada satu mushaf yang kita baca kecuali urutan ayatnya itu sama semuanya, nggak ada beda. Padahal kalau kita berpikir secara logika kita, secara logika, Al-Quran itu belum dikumpulkan di zaman Nabi.
Al-Quran itu ditulis di pelepah kurma, di bebatuan, di kain-kain. Setelah meninggal Rasulullah SAW baru dikumpulkan mushaf tadi dan menjadi satu mushaf. Baik, saya ingin tanya sama antum semuanya yang hadir di sini. Antum masih simpan uang 5.000 rupiah 10 tahun yang lalu? Uang 5.000 10 tahun yang lalu beda nggak dengan uang kita hari ini? Beda kan? Sudah beda ya. Nah, uang saya nggak sebut uang 100.000 karena mungkin nggak semua orang pegang uang 100.000 kan. Kan ya udahlah, yang merakyat saja. Uang 5.000, anak kecil, orang tua semua pegang uang 5.000 rupiah. Nah, uang 5.000 yang itu tersebar dipegang oleh ratusan juta masyarakat Indonesia. Setelah 10 tahun antum nggak punya uang 5.000 tadi, ada nggak? Nggak kesimpan kan? Padahal semua kita pegang uang itu. Tapi uangnya sudah tidak ada di tangan kita lagi. Kita tanya mungkin segelintir orang hanya memegang uang 5.000 rupiah. Hilang. Padahal baru 10 tahun yang lalu. Ini Al-Quran 30 juz banyaknya yang terpencar-pencar, terpisah-pisah. Ditulis dengan orang yang berbeda-beda. Tapi subhanallah ketika dikumpulkan, ya, tidak ada, jangankan satu ayat, satu huruf pun tidak ada yang tercecer. Ini menunjukkan bukan sesuatu yang disetting oleh manusia. Ya, kalau sesuatu yang disetting oleh manusia, uang 5.000 rupiah yang saya sebutkan tadi 10 tahun yang lalu uang 5.000 beredar di seluruh Indonesia, berada di dompet jutaan, ratusan juta manusia, hari ini sudah nggak ada satu lembar pun. Tapi Al-Quran yang sifatnya terpencar-pencar, terkumpulkan dan tidak ada satupun yang tersisa daripada huruf. Ya, ini menunjukkan kebenaran firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sampai detik ini. Sampai detik ini. Adapun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang paling banyak celaan, yang paling banyak cacian kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beraneka ragam cara mereka ingin menanamkan kepada kita bahwasanya hadis itu enggak pantas untuk kita jadikan sebagai dalil. Ya, dia buat estafet 1 2 3 4 ada 10 orang. Ya, kemudian yang satu orang dia menulis teks hanya 4 kalimat atau beberapa baris kalimat teks dibaca oleh satu orang. Diberikan waktu untuk dia menghafal. Taib. Nah, kemudian yang barisan pertama membisik pada barisan yang kedua, yang ketiga sampai ke 10. Ternyata teks yang hanya beberapa kalimat meleset jauh. Meleset apa? Meleset jauh. Perhatikan. Kita berada dalam satu ruangan, berada dalam satu waktu, ya, yang durasi waktunya tidak sampai 1 jam. Teks yang hanya 4 kalimat berubah. Lah bagaimana lagi? Nabi sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, kemudian buku hadis baru dibukukan. Ya pasti tentunya akan ada perubahan-perubahan yang sangat banyak sekali. Maka sebagai bentuk penjagaan kita kepada agama kita, ya sudah, kita jangan jadikan hadis sebagai acuan untuk kita menjadikan prinsip dalam agama. Jadi mulai dari teks hadisnya, mulai dari sahabatnya Abu Hurairah baru masuk Islam beberapa tahun sebelum wafatnya Nabi, kok bisa hadisnya dia lebih banyak daripada sahabat yang lainnya? Kan begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan tadi, celaan-celaan kepada hadis Nabi itu sangat banyak sekali dengan tujuan untuk menjauhkan kita dari hadis Rasulullah. Dalam sebuah kisah, berjalanlah Imam Ahmad, Muhammad bin Ishaq dan Yahya bin Ma'in rahimahumullahu ta'ala. Mereka ingin bertemu dengan Fudail ibn Dukan, seorang imam min a'immati ahlil hadis. Gurunya Imam Ahmad. Dan Yahya bin Ma'in, kebiasaan beliau ini suka menguji hafalan orang. Ini orang hafalannya kuat atau enggak? Ya, dan Imam Ahmad sudah ingatkan, wa Yahya, hati-hati dengan Fudail ibn Dukan ini. Dia bukan orang sembarangan. Jangan nanti uji-uji beliau ini, habis kita nanti. Sudah diingatkan oleh Imam Ahmad.
Ya, setiba di rumahnya Fudail bin Dukan, ya mulai Yahya bin Ma'in. Dia ambil beberapa hadisnya Yahya Fudail bin Dukan, diubah-ubah. Jadi sanad ini dibawa kepada sanad ini, sanad A dibawa kepada sanad B dibawa ke sanad C, diubah-ubah lafaz hadisnya dan sanadnya, ditukar-tukar. Taib. Kemudian diluruskan satu persatu oleh Yahya bin Ma'in, oleh Fudail bin Dukan. Ini bukan hadis saya yang benar ini dan ini dan ini. Ini bukan hadis saya yang benar adalah ini dan ini. Dibenarkan semuanya. Kemudian diambil Yahya bin Ma'in, ditendang sampai keluar rumahnya. Ini anak nggak punya adab ini. Orang tua diuji-uji sama dia, ditendang. Kemudian Imam Ahmad berkata, saya sudah bilang sama kamu, jangan engkau coba-coba ini. Orang ini bukan orang sembarangan. Apa kata Yahya bin Ma'in? Dengan aku ditendang dari rumahnya, lebih aku cintai, sehingga orang ini benar-benar yakin aku untuk mengambil ilmu dari dia. Ya, hafalannya sangat kuat, hafalannya sangat kokoh. Ya, jadi saya nggak ragu sama sekali. Ini orang hebat, subhanallah. Ya, apa kesimpulan ini semuanya? Ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para ulama. Bahkan Ali bin al-Madini, tahu Ali Madini? Tahu siapa Ali bin al-Madini? Ali ibn al-Madini. Tahu? Abu Sa'id. Nggak tahu ya? Kalau Ronaldo? Tahu Ronaldo? Hah? Antum tahu Ronaldo bukan hanya Ronaldo saja, nomor sepatunya tahu, gaji per detik tahu. Kenapa? Karena bacaan kita itu terus. Ketika yang kita baca informasi tentang si A, maka kita akan lengkap bacaan kita. Ya, nah ini menunjukkan kita memang sangat minim membaca biografi para ulama. Antum Ali Madini nggak tahu. Ini sejawatnya Al-Imam Ahmad, gurunya Al-Imam Bukhari. Imam min aimati alil hadis. Ya, dulu para ulama salaf mereka mengajarkan sirah kepada anak-anak mereka sebagaimana mereka mengajarkan Al-Quran. Ya, bagaimana pentingnya mereka menanamkan Al-Quran di tengah-tengah keluarga mereka, demikian pula mereka menanamkan sirah. Ya, sehingga umat Islam, anak-anak pemuda-pemudi Islam tidak salah arah siapa yang mereka idolakan. Ya, makanya banyak keluarga-keluarga Muslim hari ini idolanya penzina. Ya, begitulah kondisi keadaan mereka. Nggak kenal mereka siapa ulama mereka, nggak kenal siapa orang-orang yang telah menegakkan agama ini. Tapi kita kembali, Ali bin al-Madini tidak tanggung-tanggung. Beliau berkata, bapak saya dhaif, jangan ambil hadis dari bapak saya. Bapaknya sendiri didhaifkan. Ya, dan ini bukan bab tidak berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah satu bab, menjaga agama itu jauh lebih penting daripada segalanya. Dan beliau tidak berbohong, bapaknya memang bapak. Saya memuliakan bapak saya menghargai bapak saya, tapi bapak saya bukan orang yang pantas kalian mengambil ilmu hadisnya. Secara perasaan, berat nggak kira-kira? Berat. Kita doifkan bapak kita sendiri kan berat. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjaga agama ini melalui laki-lakinya, ya, supaya jangan tercampur mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mana yang bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan membuat kesamaran di tengah-tengah umat. Bisa difahami? Taib. Makanya di sini disebutkan oleh Syekh, fahafidhu lafdhuhuma wa ma'nahuma. Allah Subhanahu wa taala menjaga lafaz dalam Al-Qur'an, menjaga lafaz dalam hadis, dan menjaga makna di antara ayat dan hadis tersebut. Kalau kita baca buku-buku hadis para hadirin, kita baca Sahih Bukhari atau kita baca Sahih Muslim, ya, antum melihat di situ Al-Imam Muslim ketika beliau menyebutkan sanad,
Sebutkan sanad. Ya, beliau terkadang berkata qala haddatsana atau qala akhbarana. Haddatsana dengan akhbarana itu artinya sama. Mengkhabarkan kepada kami, memberitakan kepada kami. Tetapi sebagai bentuk untuk menjaga amanah. Disebutkan si fulan menyebutkan akhbarana, si fulan menyebutkan hadatsana dari gurunya. Dipilah-pilah. Padahal itu secara makna sama saja. Ya, jadi kalau kita tidak masuk di dalamnya, kita tidak menelaah ke dalamnya, kita akan melihat hadis Nabi biasa-biasa saja. Tapi kalau kita menelaah lebih dalam, di situ kita akan melihat keajaiban agama Allah Subhanahu wa taala dan penjagaan Allah kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ada Mbah Google, ya sekarang ada Mbah Google kan enak. Tinggal kita searching hadis ini keluar kan. Zaman dulu kan nggak ada. Ya, zaman dulu nggak ada. Nah, ada seorang laki-laki berkebangsaan Prancis, kafir, Nasrani. Dia menulis kitab 11 jilid. Judul kitabnya Mu'jamul Fahros. Kafir, mati dalam keadaan kafir. Dan kitabnya ini ada di perpustakaan muslimin. Apa isi kitabnya? Jadi seseorang ketika mencari hadis, misalnya Rasulullah disebutkan dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Baqi. Nabi masuk ke Baqi. Nah, hadisnya nih riwayat siapa? Sahabatnya siapa? Di mana kita mau mencari? Kalau ada sahabatnya mudah, kita tinggal baca Musnad Imam Ahmad, kan begitu? Ya kan? Tapi kalau disebutkan di sini ada rawinya, riwayat Imam Ahmad, kita bisa kitab Tufatul Ashraf atau kitab-kitab yang lainnya. Iya, ini masalahnya cuma Nabi masuk ke Baqi. Kemana kita mau cari hadis ini? Nah, si Prancis yang kafir ini dia menulis kitab hadis 11 jilid, tulis dakhala, kita baca fihrisnya dakhala. Kita buka di situ ditulis semua dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim. Kafir. Kenapa dia bisa menulis buku hadis seperti ini? Karena ketika dia terjun ke dalam hadis Rasulullah, dia melihat keajaiban di situ. Dia melihat khidmat yang luar biasa di situ. Ya, sehingga bagi orang-orang yang beriman akan menambah keimanannya. Tapi kalau kita ya seperti yang saya sebutkan tadi, nggak ada keinginan untuk belajar gimana ya belajar mustalah hadis. Saya ingin tahu gimana ya hadis itu kok bisa dibilang sahih, kok bisa dibilang dhaif, kenapa ya si fulan ini bisa dijarah, kenapa ya si fulan tidak dijarah. Itu ada buku-bukunya. Iya, belajar dari kitab Baiquniyah, kemudian lanjut ke kitab Muqaddimah Ibnu Shalah, kemudian lanjut ke kitab Taqid wal Idah, masuk kitab Mauqidah, masuk kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar, atau akan melihat keajaiban. Ya, keindahan agama Islam dari rangkaian-rangkaian ilmu tersebut. Dan antum tidak akan pernah kenyang, wallahi antum tidak akan pernah kenyang. Antum akan selalu lapar dengan ilmu yang antum pelajari. Tapi kalau antum semangatnya ngajian tematik, udah, tidak akan melahirkan seorang thalib, tidak akan melahirkan, udahlah bahasa kita salafi sejati, nggak lahir dari majelis-majelis umum, nggak lahir, wallahi nggak akan lahir. Akan lahir orang-orang kan bosan, jenuh, dan kemudian meninggalkan majelis ilmu. Ya, makanya majelis-majelis para ulama kita di Arab Saudi, ya hampir tidak ada kajian tematik, nggak ada. Nggak kenal mereka dengan kajian tematik. Salah kajian tematik? Nggak salah. Ya, kajian tematik ini sebenarnya kan cuma sekedar penyemangat. Ya, apakah di Madinah? Udah, kita nggak usah cerita mana. Kita cerita di kota Riyadh ya. Jadi di Riyadh itu, kalau di Madinah kan ngaji kampus, karena Arab Saudi itu modelnya model kampus. Ya udah belajar di kampus. Di masjid-masjid hampir nggak ada kajian seperti kita di Indonesia, kecuali di Masjid Nabawi. Kalau di Madinah. Nah, kalau di Riyadh itu persis kondisinya seperti di Indonesia. Ya, masjid ini ada panitia kajian, masjid sana ada panitia kajian, masjid sana ada panitia kajian. Ya, itu setiap hari ada kajian, diisi oleh Syekh Syetri, diisi oleh Syekh Saleh Fauzan, diisi oleh Syekh Saleh Utsaimin,
Diisi oleh Syekh Syuair, kibar ulama. Yang ajibnya, ya kalau kita lihat pengumuman kajiannya Pak, usul fikih, ilmu hadis, semua kajiannya kitab, semua pembahasannya kitab. Lahirlah orang-orang hebat dari majelis-majelis ya yang mereka runtun di dalam belajar. Bisa difahami ya? Jelas? Jadi jangan semangat ngaji tematik. Ya tapi kalau emang tema yang kitab nggak semangat juga ya udahlah tematik saja. Cuman kan kita pengen naik kelas, bener nggak? Hah? Jangan sampai kita mengenal pengajian 10 tahun yang lalu, bahasa Arabnya cuman tahu assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya hanya tahu barakallahu fikum wa fikum barakallahu jazakallahu khairan wa antum jazakallahu khairan, udah selesai. Ya ngaji 10 tahun yang lalu sampai hari ini bahasa Arabnya nggak terupdate, nggak terupgrade, tapi HP-nya ganti terus tiap bulan, tiap tahun. Ya, untuk sekedar minimal apa yang kita baca dalam sholatnya kita faham. Ya, Allahu Akbar tahu artinya ya? Allahu Akbar tahu ya? Apa artinya? Allah Maha Besar. Sami Allahu liman hamidah tahu artinya? Tahu nggak artinya Sami Allahu liman hamidah? Sami Allahu liman hamidah sehari dibaca berapa kali? Minimal 17 kali. Apa artinya Sami Allahu liman hamidah? Saya nggak bahas panjang-panjang kayak ayat doa tahiyat, enggak. Sami Allahu liman hamidah aja. Tahu artinya apa? Nggak ada yang tahu? Tunjuk tangan. Yang tahu tunjuk tangan. Ya, satu. Yang lainnya tawadu. Hah? Tawadu. Tawadu salah tempat antum tawadu di sini. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali. Saya bukan maksud untuk memojokkan antum. Enggak. Jadi ada hal-hal penekanan. Terkadang kalau kita seru, ayo, kadang orang enggak semangat. Tapi harus ada sifatnya pukulan. Ketika pukulan, baru kita sadar. Sibuk saya ngurusin politik ini, sibuk ngurusin ekonomi ini, sibuk ngurusin fulan, ngurusin alat. Sami Allahu liman hamidah yang saya baca setiap hari 17 kali, gak tahu artinya. Gimana coba? Parah gak? Parah gak kira-kira? Saya ulangi kembali, saya tidak maksud memojokkan, enggak. Tapi saya ingin memberikan motivasi. Selama ini kita sibuk dengan hal yang gak penting buat hidup kita. Sementara hal yang simple dalam urusan agama kita nggak paham. Kita kok ngerti Ustadz ini begini. Fulan begini. Si Alan begini. Panitia ini begini. Masya Allah, mungkin di kepalanya. Tapi Sami Allah liman hamidah nggak tahu. Gimana coba? Ya. Oleh karena itu para hadirin, Rasulullah telah menyebutkan min husnil islamil mar'i tarku malayani. Dari kebaikan Islam seseorang meninggalkan apa yang gak penting buat dirinya. Itu pegangan dalam hidup yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Yang penting dalam hidup kita agar solat kita bisa lebih berfaedah, solat kita lebih bermakna, solat kita lebih bermutu. Kalaupun memang bahasa Arabnya kita nggak tamat kitab Ibnu Asyara, Ibnu Aqil, nggak tamat kitab Qatrun Nada, nggak tamat kitab Mutamimah, setidaknya hal yang kita baca dalam sholat kita bisa paham, bisa ngerti. Ya, saya nggak perlu tanya lagi siapa yang nggak paham. Cuman ini hal yang kita bukan berada di titik rendah, kita sudah super minus. Sami Allahu liman hamidah kita nggak tahu artinya. Kalimat yang simpel yang kita baca 17 kali, gak ada penasaran apa ya arti Sami Allah liman hamidah. Antum searching di Google langsung keluar sekarang ini. Sami Allah liman hamidah. Ya, Allah mendengar siapa yang memujinya. Simpel kan? Tapi gak ada penasaran yang ingin tahu. Ya, belum lagi kita tanya. Apa kisah yang paling indah dalam Al-Quran? Apa kisah yang paling indah dalam Al-Quran? Al-Quran itu ada ahkam.
Dalam Quran itu ada kisah. Iya. Nah, ingin saya tanyakan, apa kisah yang paling indah dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Kisah yang paling indah dalam Al-Quran, kitab suci kita. Ya, kalau misalnya kita tanya sama orang yang memang nggak ngaku-ngaku berpegang di atas Quran dan Sunnah, wajar lah ya, nggak bisa jawab. Masalahnya kita mengaku kami berpegang teguh di atas Al-Quran, di atas Sunnah Rasulullah, mati-matian kami kepada Al-Quran. Oke, apa kisah yang paling indah dalam Al-Quran? Apa kisah yang paling menarik yang Allah sebutkan sendiri? Ya, kami menceritakan kepada kalian kisah-kisah yang paling indah. Lagi-lagi saya katakan, saya bukan ingin memojokkan antum semuanya, tidak. Saya memberikan motivasi dengan cara memberikan kepada antum sebuah beban agar termotivasi, agar kita tahu diri kita sebatas mana, kecintaan kita kepada agama, keingintahuan kita kepada agama, dan tingkat ilmu yang sudah kita tuntut bertahun-tahun. Dalam keadaan ini adalah perkara yang prinsip, perkara yang mendasar yang seorang muslim harus mengetahuinya. Ya sudah. Kisah yang paling indah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Yusuf. Ini kisah yang paling indah. Jangan sampai antum sudah membaca sekian ratus kisah, novel dan lain sebagainya, tapi kita nggak pernah tersentuh dengan kisah yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan kisah yang indah. Ia akan memberikan efek luar biasa dalam kehidupan kita. Allah menyebutkan prinsip ini dalam Al-Quran, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rasul ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan kami kisahkan kepada kalian wahai Muhammad dari kisah-kisah para nabi dan kisah-kisah para rasul dengan maksud dan tujuan untuk mengokohkan hati engkau. Rasulullah orang yang sudah kokoh hatinya, sudah kuat jiwanya, diceritakan oleh Allah supaya lebih mengokohkan hati beliau dari kisah-kisah tadi. Bisa dipahami? Mudah-mudahan dengan dua hal yang saya ajukan di sini para hadirin untuk lebih memberikan motivasi kepada kita, kita harus mengkalkulasi mana hal yang harus saya pelajari, mana hal yang saya harus fokus, dan mana hal yang saya nggak perlu fokus di situ, yang nggak penting untuk saya, yang nggak bermanfaat untuk saya, ya tidak menambah kekhusyuan saya dalam sholat, tidak menambah kualitas saya dalam ibadah kepada Allah. Seorang muslim harus demikian. Ya, seorang muslim harus mengukur segala sesuatunya apa yang memberikan manfaat lebih untuk dirinya. Karena kita hidup di dunia ini cuma sebentar. Sementara ya pertanggungjawabannya itu sangat panjang. Ya, wallahu a'lam bishawab, berapa hari kita akan berada di akhirat menunggu sampai masuk ke dalam surga. Cuma satu hari di akhirat itu 50.000 tahun di dunia. Satu hari di akhirat itu 50.000 tahun di dunia. Kalau seandainya di akhirat kita cuma 3 hari, berarti 150.000 tahun kita akan berada di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita amalkan hari ini. Makanya saya sebutkan tadi, hidup kita sempit, hidup kita sebentar, hidup kita sesaat. Maka pilihlah sesuatu yang lebih bermanfaat dan berarti dalam hidup kita untuk menambah takwa dan menambah khusyuknya ibadah kita kepada Allah. Hal yang gak penting udah bukan urusan kita. Seorang muslim harus seperti itu. Ya, jangan semua masalah mau diurus. Jangan semua masalah ingin nimbrung dia di situ. Jangan sebuah masalah mau ikut-ikutan di situ. Itu bukan akhlak seorang muslim. Ya, kalau untuk melihat sejarah kehidupan para salaf, ya, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala dikepung oleh orang-orang Khawarij pada waktu itu, ada sebagian para sahabat memang tidak mau ikut campur. Bukan mereka ingin membiarkan Utsman bin Affan dizolimi oleh mereka, tetapi mereka tidak mau terlibat dalam fitnah. Tidak mau mereka terlibat dalam fitnah. Dan mereka tidak menyangka sampai terbunuhnya Utsman bin Affan. Mereka pikir dikepung udah selesai, bubar. Dan ada sebagian para sahabat telah menawarkan diri untuk membantu Utsman bin Affan. Tapi Utsman bin Affan menolak. Beliau khawatir akan terjadi pertumpahan darah di kota suci.
Iya, ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan semuanya mereka mendapatkan pahala dalam perselisihan tersebut, yang benar mendapatkan 2 pahala, yang salah mendapatkan 1 pahala. Dan ada para sahabat Rasulullah yang mereka tidak mau ikut kepada Ali dan tidak ikut kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan mereka dipuji sikapnya mereka. Dalam keadaan kalau mereka berkomentar, komentar itu akan memberikan manfaat karena mereka punya ilmu. Kalau mereka bersikap, insya Allah sikap mereka sikap yang lurus karena mereka dididik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tidak mau ikut campur apa yang bukan urusannya dia. Itu kecerdasan para salaf. Itu kehebatannya mereka. Ya, paham persis mereka apa yang dikhabarkan oleh Nabi, min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Itu nggak penting buat saya, penting buat kamu silakan. Itu nggak penting buat saya nggak mau kecampur di situ. Ya, ini kita setiap ada masalah selalu jadi juru bicara. Ya, kalau juru bicara kenegaraan digaji, lah kita, saya mau gaji. Ya, ada masalah jadi juru bicara, masalah B dia lagi juru bicaranya, masalah C dia lagi juru bicara. Setiap ada masalah dia selalu jadi juru bicara. Ya, kita harus tahu diri. Sahabat orang yang sudah punya ilmu, hemat dalam berkomentar, hemat dalam berbicara. Mereka punya ilmu. Ya, sekali mereka berbicara di dalam fitnah, pembicaraan mereka jadi konsep di dalam memahami sebuah permasalahan. Ya, terjadi fitnah khalqul Quran, kerancuan akidah. Bertahun-tahun 4 khalifah sekaligus. Imam Ahmad hanya mengeluarkan beberapa kalimat. Kalimat Imam Ahmad yang beliau keluarkan, wahai Ibnu Abi Duat, apa yang kau seru manusia mengatakan Al-Quran itu makhluk? Apakah diserukan oleh Allah? Apakah diserukan oleh Rasul? Apakah diserukan oleh Abu Bakar, oleh Umar, Uthman dan Ali? Kalau kamu mengatakan Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali tidak menyeru ini, kenapa kamu seru? Kenapa kamu tidak diam sebagaimana mereka diam? Lah kalau seandainya kamu menganggap mereka nggak tahu urusan agama ini, engkau lebih tahu, luka ibnu luka. Kalimat yang ringkas yang disampaikan oleh Imam Ahmad menyelesaikan fitnah yang terjadi bertahun-tahun. Dan konsep ucapan Imam Ahmad ini menjadi apa? Barometer untuk kita menilai sebuah amalan baik ataukah tidak baiknya. Itu hebat, berkah. Lah kita, ya, omongan kita dalam setiap fitnah itu kalau dibukukan itu mungkin sudah beratus-ratus jilid, tapi nggak ada isinya, kosong isinya. Bukan justru membuat masalah menjadi lebih baik, masalah semakin menjadi kacau. Ya, makanya Rasulullah memberikan kepada kita arahan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang seorang beriman kepada Allah, beriman hari akhir, dia bicara dengan baik atau diam, udah itu seorang muslim. Baik secara zatnya, baik secara efeknya. Kalau enggak, diam. Karena berapa banyak lisan yang sudah terucapkan, para hadirin hadirat akan membuat kita menyesal dan itu sudah nggak bisa ditarik lagi. Ya, dan hal perlu antum ingat, ketika terjadi sesuatu terkadang kita suka mangkir dan suka mengatakan saya nggak ngomong seperti ini. Sebenarnya dia ngomong. Kenapa? Karena saking banyaknya dia bicara, lupa dia yang mana dia bicarakan. Faham? Itu disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa yang orang yang terlalu banyak bicara, maka banyak juga lupa yang dia bicarakan. Padahal baru 10 menit yang lalu dia omong, kemudian tanya, kamu ngomong ini tadi kan? Oh, enggak ada saya ngomong itu, baru 5 menit. Karena terlalu banyak bicara. Ya, akhirnya dia menuduh orang lain, kamu berdusta, kamu bohong. Kamu nuduh saya yang macam-macam, padahal dia ngomong. Paham di sini? Taib. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, min hifdzillah lahuma anna hayya rijalan khassahum bi khasa'isi liyakunu hamlata dinihi. Dan dari bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an dan juga kepada sunnah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan laki-laki ulama-ulama yang mereka memang dikhususkan untuk menjaga agama ini. Ya,
Rasul telah meninggal, datang para sahabat. Sahabat telah meninggal, datang para tabi'in. Tabi'in telah meninggal, datang para tabi'ut tabi'in. Ya, dan seterusnya ulama-ulama yang hidup di zaman sekarang yang mereka menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, membantah kebatilan ahlul batil dan menerangkan kebenaran kepada orang-orang yang mereka memang siap untuk menerima kebenaran itu sendiri. Wa hummatu wahyi faja'alahum abarra hadhil ummah quluban wa amaqaha ilman wa aqalluha takallufan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka orang-orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan paling sedikit takalufnya dalam beragama. Kemudian kata beliau, wa aujaba 'alal ummati jam'a ayyasira 'ala nahjihim wa yaktafu atharahum wa hadzaraha min an tufariqa tariqahum. Ya, setelah kita mengetahui Allah menjaga agama ini, ya, sehingga segala sesuatu yang dibutuhkan telah dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya. Taib, berarti dalam agama kita ini sudah ada pakemnya. Dalam agama ini, dalam agama kita sudah ada SOP-nya. SOP kebenaran itu jelas. Ya, SOP al-haq itu jelas. Tidak sedikit pun tersamarkan. Tidak sedikit pun terluput. Enggak ada. Taib. Namun para hadirin dan hadirat, kerancuan-kerancuan dan racun-racun yang kemudian disebarkan di tengah-tengah umat Islam, maka menjadilah perkara yang jelas itu menjadi kabur. Kabur buat siapa? Buat sebagian orang yang memang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas jalan kebenaran itu sendiri. Taib, nanti akan kita jelaskan. Kata Syekh, wa aujaba 'alal ummah, diwajibkan kepada seluruh umat untuk berjalan di atas jalannya para salaf. Wa yaktafu atharahum, dan mengikuti atharnya mereka. Wa hadzaraha, dan berhati-hati ya dari orang-orang yang ingin memisahkan diri daripada jalan salaf. Memisahkan diri daripada jalannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini akan diancam dengan kesesatan. Dalam sebuah hadis yang disebutkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, kata Abdullah bin Mas'ud, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadihi thumma yakhutu khututan an yamini wa shimalihi. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam menarik sebuah garis lurus kepada kami, dan kemudian menarik garis-garis yang sangat banyak samping kiri dan samping kanan. Kemudian Rasulullah mengatakan, hadhis subulun laisa min sabilin illa syaitan yadu ilaih. Jalan-jalan yang banyak ini, tidak ada satupun daripada jalan yang banyak ini kecuali syaitan yang menyuruh manusia kepada jalan ini. Taib. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Katakanlah sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu, yang kalian hendaknya mengikuti dari jalan yang satu ini, dan jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak, karena dengan mengikuti jalan yang banyak ini akan memisahkan kalian dari jalan yang satu. Tapi para hadirin, yang menjadi masalahnya, subul ini, jalan-jalan yang banyak ini, yang di ujungnya adalah syaitan. Ya, dia tidak datang bahwasanya saya syaitan, saya iblis, ingin mengajak kamu ke neraka, ingin mengajak kamu ke dalam azabnya Allah. Tidak. Dia berpakaian dengan pakaian Islam. Ya, dia akan datang dengan ayat-ayat Al-Quran. Dia akan datang dengan hadis-hadis Nabi. Dia datang dengan akhlak yang mulia. Ibnu Abi Duat, yang hidup di zaman Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ya, lawannya Ibnu Abi Duat bukan kita. Kalau lawannya Ibnu Abi Duat adalah kita, mungkin wajar ya orang ikut Ibnu Abi Duat. Siapa kita? Kan begitu. Masalahnya yang jadi lawannya itu ya Imam Ahmad, yang menghafal 1 juta hadis, tetapi khalifah 3 sekaligus pada waktu itu ikut Ibnu Abi Duat. Iya, masyarakat pada waktu itu
terkagum-kagum dengan Ibnu Abi Duat. Ada apa dengan dia? Kok bisa pemerintah begitu kagum dengan dia? Kok bisa masyarakat begitu terkesima dengan dia? Iya, sementara pandangan Imam Ahmad setelah terjadi fitnah khalqul Quran, beliau maafkan siapa saja yang mendolimi beliau. Bahkan Al-Gojo yang menyiksa Imam Ahmad, yang kalau seandainya cambuk itu dicambuk gajah, tersungkur gajah tadi, begitulah azab yang dirasakan oleh Imam Ahmad. Tapi Imam Ahmad mengatakan, aku maafkan dia, kecuali Ibnu Abi Duat. Semoga Allah memenuhi kuburnya dengan api, kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Yang jadi fokusnya kita, ya, kenapa orang begitu terkesima dengan Ibnu Abi Duat? Dia ini adalah seorang qadhi, seorang hakim. Akhlaknya baik pada manusia. Ya, dia membantu hajat-hajat karena dia seorang orang yang kaya raya. Bapaknya juga orang yang kaya raya. Jadi apa saja hajat yang dibutuhkan oleh muslimin dia akan bantu. Kalau dia berbicara dengan santun, berbicara dengan sopan. Ini jadi masalah. Tapi kalau orang yang berbicara dengan bicara kasar, cacian, makian, dia menyeru kebatilannya, nggak ada orang yang mau ikut. Kan begitu? Ini masalahnya, ya, ketika dia menyebarkan kebatilan, menyebarkan kesesatan, yang kesesatannya itu divonis oleh Muhammad kafir dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini yang jadi masalah buat kita. Jadi kerancuan dalam agama, racun-racun dalam masalah akidah yang mengkampanyekannya itu adalah tokoh-tokoh agama. Yang mengkampanyekan itulah panutan-panutan umat. Ya, mereka akan menggunakan kalimat-kalimat yang membungkus kebatilan sehingga terlihat indah di mata-mata manusia. Allah Subhanahu wa taala, para hadirin dan hadirat, dari awal Al-Qur'an sampai akhir Al-Qur'an menjelaskan tentang tauhid. Kan begitu? Dengan segala bentuk. Apakah Allah melarang kesyirikan? Apakah Allah menyebutkan azab yang didapatkan orang berbuat syirik? Bahkan untuk mempermudahkan manusia memahami apa itu syirik, Allah permisalkan. Syirik itu bagaikan laba-laba yang membuat sarangnya. Begitu rumit laba-laba membuat sarangnya, yang kelihatannya begitu kokoh sarang laba-laba, tapi itu tidak bisa melindungi laba-laba dari musuhnya. Dengan satu jari kita laba-laba itu hancur. Demikianlah gambaran yang Allah gambarkan tentang kesyirikan. Ya, sesuatu yang gak memberikan kekuatan. Tetapi subhanallah, ya, Allah menerangkan tentang kesyirikan dari awal Quran sampai akhir Quran. Nabi berdakwah 23 tahun menerangkan tentang tauhid, menerangkan tentang kesyirikan. Cuman satu kalimat yang dibungkus, ya, hubbus salihin, mencintai orang soleh. Apa salahnya kami datang ke kuburan orang-orang soleh? Apa salahnya? Mereka adalah wali-wali Allah. Mereka telah memperjuangkan agama ini. Segalanya mereka pertaruhkan untuk membela agama Allah. Apa salahnya kami datang ke kuburan mereka, menyembelih seekor ayam untuk mereka? Ya, dan kemudian kami meminta hajat kepada mereka agar mereka bisa menyampaikan hajat kami kepada Allah. Ya, kami adalah manusia pendosa. Tidak mungkin kami langsung meminta kepada Allah melalui orang-orang yang mulia inilah. Masa kami dibilang syirik? Masa dibilang kami perbuatan kufur? Kan begitu kan? Subhanallah, antum melihat bagaimana syaitan dan bala tentaranya, ya, bisa merancukan, memberikan racun sesuatu yang begitu jelas dan gamblang dalam agama ini. Ya. Jadi apa ajaran yang kalian ajarkan? Di dalam agama ini ada ulama yang harus kita muliakan. Masa ulama nggak boleh dimuliakan? Masa wali Allah nggak boleh kita muliakan? Lah kalau seandainya kita nggak memuliakan wali Allah, siapa lagi mau kita muliakan? Ciri khusus orang Yahudi membenci ulama. Itulah ajaran kalian Wahabi, benci dengan ulama.
Kesimpulannya kan begitu. Ditambah lagi ziarah kuburan pun nggak boleh. Datang kuburan pun nggak boleh. Siapa yang melarang datang ke kuburan? Cuman itu kesimpulan yang mereka buat. Ya, cuman yang ingin saya fokus kerancuan tadi, racun-racun tadi dengan nama hubbus sholihin itu memberikan efek yang sangat besar kepada umat Islam. Ya, satu racun hubbus sholihin gelap semuanya. Dan ini memberikan petunjuk kepada kita, bukannya Al-Quran tidak jelas, bukan. Bukan Al-Quran tidak gamblang. Tapi memang Al-Quran itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang memiliki hati. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Ya, sesat siapa yang disesatkan dan selamat siapa yang diselamatkan. Ya, tidak ada jaminan kita akan bisa selamat. Tapi Allah dan Rasulnya telah memberikan kepada kita barometer supaya kita bisa selamat. Bisa difahami? Nah, kita kembali kepada kisah Ibnu Abi Duat yang saya sebutkan tadi. Ya, 4 khalifah sekaligus. Yang lawannya Imam Ahmad bisa disiksa, Imam Ahmad dipenjara, lah dia bisa menjadi tokoh hebat. Ini menjadi permasalahan buat kita. Ya, yang menyeru kepada kebatilan bisa saja lebih terkenal dari guru kita. Yang menyeru kepada kebatilan bisa saja ya ceramahnya lebih asik, lebih seru. Ya, public speakingnya kuat dalam dia berbicara. Beda sama ustadz kita suka ngantuk. Kan begitu? Jadi hal-hal yang seperti ini para hadirin akan memberikan dorongan kepada kita untuk condong kepada kebatilan. Ditambah kita punya HP yang setiap saat kita akan membuka HP kita yang mana setiap informasi itu akan terlihat. Antum penasaran nggak kira-kira? Lihat ada satu video yang ditonton oleh 10 juta orang. Ya, yang komentarnya ada 1 juta orang. Penasaran nggak kira-kira lihatnya? Penceramah. Wah, 10 juta orang penontonnya ini. Wah, ini ahlul batil, saya nggak mau dengar. Tapi masalahnya setiap hari lewat di historinya kita. Ya, setiap hari terlihat di HP-nya kita. Siapa dia ini, kok bisa banyak sekali penontonnya? Penasaran, klik nonton. Ya, mungkin tontonan pertama masih benci ahlul batil ini, nggak mau saya dengar batil dia ini. Tapi tadi kok ada ucapan Imam Syafi'i ini ya bawa. Salah ini. Tapi kok ada Ibnu Taimiyahnya juga. Kok ada Ibnu Taimiyahnya juga dia bawa. Ya, akhirnya penasaran, akhirnya apa? Terkunci. Akhirnya yang tadinya dia pembela kebenaran, ya, orang yang paling anti dengan kesesatan, akhirnya berbalik arah. Ya, dan tentunya berbalikan arah itu pelan-pelan, nggak langsung. Yang pertama, akhi itu masalah khilaf. Akhi ini perselisihan, jangan terlalu kencang-kencang dalam masalah khilaf. Kan begitu? Itu awalnya. Lama kelamaan akidah yang diyakini sebagai akidah yang benar sudah mulai itu akidah mujassimah. Subhanallah. Ya, ini pelajaran ujian besar buat diri kita. Kita nggak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebagaimana sering kita sampaikan di kajian dan kita ulang terus menerus. Allah ciptakan beliau dengan tangan Allah. Allah perintahkan malaikat untuk sujud kepadanya. Allah larang Nabi Adam, la taqraba hadhi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan engkau mendekati pohon tadi. Dengan engkau mendekati pohon itu, engkau akan menjadi orang yang zalim. Cuman syaitan, masalahnya dia nggak pernah berputus asa. Syaitan itu nggak pernah futur di dalam mengajak manusia kepada kejelekan. Fawaswasa ilaihi syaitan, syaitan terus memberi waswas. Hari ini datang, besok datang lagi, datang lagi. Ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Wahai Adam, maukah kau tunjukkan kepada engkau sebuah pohon yang abadi dan kerajaan yang tidak akan pernah punah selama-lamanya? Akhirnya Nabi Adam lupa kalau Allah pernah melarang beliau mendekati pohon tadi. Apa faedah yang bisa kita petik? Sebuah kebatilan
sebuah kesesatan, sebuah kekufuran, ketika terus terdengar di telinga seseorang, maka itu terkadang akan menjadi sebuah kebenaran. Itu akan menjadi sebuah al-haq. Itu akan menjadi sebuah cahaya. Terlebih ada hati-hati yang tidak terimbangi. Ya, tidak ada benteng yang dia bisa membentengi dirinya. Ya, dan HP. Ya, tidak ada syaitan yang berbicara, tapi banyak syaitan-syaitan dari kalangan manusia yang menyuruh kita kepada kebatilan. Nah, kalau kondisi hidup kita seperti ini para hadirin, ya seharusnya tidak ada majelis ilmu kecuali kita harus duduk di situ. Karena untuk menjaga kalbu kita. Dan sebaliknya, sebuah kebenaran, sebuah al-haq, ketika tidak pernah diserukan, ketika nggak pernah terdengar di telinga kita lagi, maka bisa saja kebenaran itu akan menjadi kebatilan di telinga manusia. Faham? Ketika kaum Nabi Nuh, ya, mereka menyembah kepada berhala. Apa awal kejadian mereka bisa menyembah berhala? Ya, karena perkara tauhid, perkara kesyirikan tidak pernah disinggung, tidak pernah dibahas. Ya, mereka membuat foto-foto, gambar-gambar orang-orang soleh dengan maksud dan tujuan dengan membuat gambar-gambar dan foto-foto mereka akan memberikan semangat mereka untuk beribadah. Yang kemudian akhirnya syaitan mendatangi mereka setelah sekian lama membisiki mereka, kalau nenek moyang kalian dulunya menyembah kepada berhala ini, maka disembahlah kepada selain Allah. Kebenaran ya akan berubah menjadi sebuah kebatilan ketika hal itu tidak terdengar. Ya, antum tidak hadir di majelis ilmu. Jarang antum duduk dengan ustadz-ustadz yang mengarahkan antum kepada sunnah, mengarahkan antum kepada tauhid, mengarahkan antum kepada akidah yang sahih, sementara saban hari antum mendengar syubhat di HP-nya antum. Sehingga tersungkurlah siapa yang tersungkur. Dan orang ketika dia sudah yakin dengan sesuatu, dia akan sebarkan. Dia akan bicara, dia akan ngomong. Dia tidak akan diam. Apalagi itu sesuatu yang baru buat dirinya. Ya, maka para hadirin, dengan kondisi seperti ini, itu bisa terjadi pada diri kita. Kita jangan suka mentertawakan orang. Ya, yang kita harus khawatirkan dia yang lebih ikhlas dibandingkan saya. Dia lebih semangat belajar dibandingkan saya. Dia lebih tekun hadir di pengajian dibandingkan saya. Tapi subhanallah, beginilah kondisi dan keadaannya. Ya, sehingga menjadi penyeru-penyeru kepada kesesatan. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Syekh di sini, fala sabilal istima'al kalimah wa tauhid as-saffi illa idza tawahhada al-fahmu li nususul wahyan asyarifain. Perhatikan, ini adalah zubda. Ini kalimat yang sangat indah yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala untuk ya menjadi pondasi bagi kita bagaimana cara kita beragama dan selamat dari racun-racun kesesatan. Perhatikan, fala sabila lil istima'il kalimah, tidak ada jalan untuk mengumpulkan muslimin dalam satu kalimat, wa tauhid as-saffi, dan untuk membuat mereka satu saf dalam satu barisan, kecuali apa? Idza tawahhadal fahmu linususil wahyan asyarifain, dengan cara mentauhidkan atau mensatukan pemahaman mereka dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya kembali kepada Al-Quran, bukan hanya kembali kepada Sunnah saja, akan tetapi akan menyatukan umat Islam ketika mereka satu dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Suatu hari diceritakan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya dalam hati beliau, kaifa takhtalif hadhil ummah? Kenapa umat ini bisa berselisih? Nabi mereka satu, kitab mereka satu, kiblat mereka satu, dan Tuhan yang mereka sembah juga satu. Tapi kok beraneka ragam, kok berkotak-kotak?
Kemudian datanglah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau menjawab, ya, nuzila alaina al-Qur'an wa qara'nahu. Diturunkannya kepada kita Al-Qur'an dan kita membaca Al-Qur'an, kata Abdullah bin Abbas. Thumma jaa ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'an. Kemudian datang orang-orang setelah kita yang mereka membaca Quran sama seperti yang kita baca. Urutan Al-Qur'annya sama yang dibaca, nggak ada bedanya. Iklabnya sama, ikhfanya sama, panjang pendeknya sama, urutan ayatnya sama, urutan suratnya sama, nggak ada beda sama sekali. Ya, thumma jaa ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'an walakin la yadri mimma nuzil. Akan tetapi dia tidak tahu untuk apa ayat itu diturunkan. Apa maksud daripada ayat itu? Apa makna daripada ayat itu? Sehingga mereka menggunakan akal-akal dan logika-logika mereka dalam memahami Al-Quran. Maka kemudian disitulah terjadi apa? Perselisihan. Ya, si A memandang ayat ini beginian artinya, si B memandang ayat ini demikian maksudnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung orang-orang liberal yang mengajak manusia untuk tidak ada jurang pemisah antara satu agama dengan agama yang lain. Karena mereka punya syahwat yang sangat tinggi untuk menyatukan agama. Semua agama baik, semua agama bagus. Ya, tidak ada agama kecuali mengajarkan kepada kebaikan. Tidak tanggung-tanggung. Para hadirin dan hadirat, ya, mereka mencaplok nama besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka mengatakan tokoh pluralisme di dunia ini. Bahkan bapak pelapor pluralisme adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bapak pluralisme menurut pandangan mereka. Dari mana mereka mengambil pendalilannya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau berkata, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat kepada manusia. Perhatikan, Nabi enggak bertanya apa agama kamu. Nabi enggak melihat apa keyakinanmu. Nabi enggak melihat apa akidahmu. Nabi enggak melihat sebanyak mana engkau salat. Nabi enggak lihat kamu pakai jilbab atau enggak pakai jilbab. Yang Nabi lihat, yang itu dijadikan sebagai sebaik-baik manusia, tergantung bagaimana kamu bisa berbuat baik kepada manusia. Itu pondasi yang dibangun oleh bapak pluralisme di dunia ini. Ajib kan? Kalau dia pakai ucapan Plato, Aristoteles atau yang semisalnya, nggak butuh kami umat Islam ente bawa ucapan-ucapan mereka ke sini. Masalahnya ucapan Nabi kita yang mereka bawa hadisnya hadis yang sahih. Ditambah lagi yang membawa hadis ini tokoh agama yang dia punya titel keagamaan, punya masa yang banyak, dibenarkan oleh orang yang banyak. Ini memberikan ujian semakin besar buat kita. Ini racun-racun yang akan terus tersebar. Selamat siapa yang diselamatkan oleh Allah, tersungkur siapa yang tersungkur dalam fitnah ini. Ya, antum tahu jawabannya kira-kira? Nah, kalau ada orang liberal dia bawa hadis ini untuk membenarkan keyakinannya, antum bantahnya pakai apa? Apa yang antum bantah? Ya juga ya. Hah? Apa bantahannya? Pokoknya adalah bantahannya. Cuman nggak bisa saya rangkai dengan kata-kata. Alhamdulillah. Setidaknya kita yakin itu ucapan yang batil. Ya, cuman masalahnya para hadirin, ketika kita sedang punya masalah, anak sakit, istri sakit, baik, ekonomi lagi bermasalah, sekalian beraneka ragam ujian dan cobaan, datang masuk syubhat seperti ini, dibarengi dengan iming-iming, kira-kira bisa selamat nggak? Hah? Bisa selamat nggak kira-kira? Diiming-iming. Ya, kalau kita mungkin sehat, nggak ada masalah, semuanya lancar, ya mungkin ya batil itu saya nggak mau terima. Tapi masalahnya bisa saja suatu saat kita diuji, kita dicoba. Di tengah ujian kita butuh sesuatu.
Disitulah kemudian beraneka ragam syubhat masuk ke kepala kita. Nah, siapa yang bisa menjawab? Ini apa hadiah? Ada hadiah nih, sambil dapat hadiah. Apa yang bisa antum jawab ketika ada orang menyampaikan syubhat bahwasanya Rasulullah itu tokoh pluralisme? Dengan hadis yang disebutkan tadi. Kalau antum bilang hadisnya itu dhaif, blunder antum. Itu hadisnya di Sahih Muslim kalau saya tidak salah. Apa yang antum jawab? Ada yang tahu? Siapa yang tahu, tunjuk tangannya? Oh, Masya Allah. Jadi ada hadiah untuk akhwat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Siapa yang mau jawab? Pokoknya batil, sesat. Udah titik. Cuman masalahnya nggak semua orang mau dengar kayak gitu. Pokoknya sesat, nggak mungkin kayak gitu. Nggak mungkinnya itu di mana? Salahnya itu di mana? Ada yang bisa jawab? Tapi ya sudah, saya takut syubhatnya lengket, jawabannya nggak ada. Pulang ke rumah ya juga ya. Tapi para hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu difahami dengan hadis-hadis yang lainnya. Ya, karena rangkaian ucapan-ucapan Nabi ada sisi keterkaitan satu dengan yang lainnya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada manusia selama orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasul. Karena segala kebaikan tanpa disertai dengan keimanan tidak bermanfaat sama sekali. Allah menyebutkan dalam ayatnya waja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan kebaikan-kebaikan orang kafir, manfaat hidupnya mereka di dunia kepada orang lain, kami jadikan sebagai debu yang berterbangan. Gak ada manfaatnya, karena gak ada pondasinya, gak ada pijakannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma' hadhil umma yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma lam yu'minu bima ji'tu bih illa kana min ashabil jahim." Demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, tidak ada seorang Yahudi pun dan seorang Nasrani pun yang mereka mendengar datangnya aku dan tidak beriman kepadaku, kecuali tempatnya lah neraka jahanam. Sebaik apapun dia, sebanyak apapun manfaat dia kepada manusia, maka tetap tempatnya neraka jahanam. Dan tidak ada manusia yang paling berjasa dari kalangan orang-orang kafir di muka bumi ini yang lebih besar jasa dan manfaatnya dibandingkan Abu Thalib. Kan begitu? Ada orang kafir yang lebih bermanfaat kepada Islam? Enggak ada yang lebih bermanfaat dari Abu Thalib. Tapi Rasulullah mengatakan orang yang paling ringan adabnya dalam neraka, yang mana dia dipakaikan sendal yang dibakar dengan api neraka, meleleh otaknya. Siapa itu? Pamannya Rasulullah, Abu Thalib. Ini yang paling berjasa kepada Rasul, dicintai sama Rasul. Bukan pencela Islam, dia pembela Islam, tapi dia nggak mau bersyahadat, tempatnya di situ. Apalagi terkadang hanya sekedar mencari simpatik orang berbuat baik kepada umat Islam. Tapi dari sisi lain mereka adalah para misionaris yang ingin merusak akidah umat Islam, yang berbuat tulus, berbuat baik kepada Rasul. Masalahnya nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat aja, dalam neraka tempatnya. Bisa difahami ya? Jadi hal-hal yang seperti ini para hadirin butuh ilmu yang harus kita pahami. Karena syubhat itu sangat banyak seperti yang saya sebutkan tadi. Sementara telinga kita mendengar kajian-kajian itu hanya sesaat, dan mendengar kebatilan itu akan lebih banyak, dan itu akan bisa membuat tawar akan indahnya akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Kemudian yang terakhir, para hadirin dan hadirat, di antara racun-racun ia akan membuat akidah seseorang itu rusak. Dia terlalu bebas di dalam lintasan menjadi seorang guru. Dengan dalih semua guru kan juga punya kebaikan. Semua guru kan juga mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Semua guru kan juga beriman kepada hari kiamat, beriman kepada Allah dan seterusnya. Maka ini merupakan racun-racun yang akan membawa kepada racun yang lebih besar.
Di dalam agama kita, kita sudah punya prinsip dan punya pegangan yang sangat kokoh dan kuat. Ya, untuk menjaga kita dari hal-hal yang bisa merusak akidah kita, bukan maksud dan tujuan untuk kita menganggap diri kita suci, tapi justru di dalam kita memilah dan memilih, ya, menunjukkan kita memang orang yang minim dengan ilmu sehingga kita tidak bisa berbebas-bebasan. Karena orang yang berbebas-bebasan itulah orang yang sudah kuat ilmunya sehingga dia bebas, dia bisa memilih mana yang benar dan mana yang salah. Adapun kita yang ilmunya masih minim, ya sudah, saya nggak mau mengambil resiko banyak untuk mengambil lintas di dalam perguruan yang ingin saya tuntut. Ada satu kisah yang diceritakan kepada Nabi SAW dan dengar oleh Nabi, dan itu menjadi ikrar dari Rasulullah SAW. Kisah perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu ardahu, di mana Salman Al-Farisi tadinya beliau seorang Majusi yang kemudian beliau berpindah menjadi seorang Nasrani, yang kemudian beliau meninggalkan orang tuanya dan meninggalkan kampung halamannya untuk hijrah ke Palestina pada waktu itu, pusat atau Syam, pusat agama Nasrani. Singkat cerita, dia berguru dengan pendeta-pendeta. Setiap pendeta mau meninggal, dia bertanya kepada pendeta tersebut, wahai guruku, siapa orang yang paling pantas untuk mengambil ilmu setelah meninggalnya engkau? Ya, ini pertanyaan cukup sederhana, ya, tetapi memberikan efek yang luar biasa untuk menjaga kita dari racun-racun penyimpangan. Wahai guruku, siapa orang yang berhak aku mengambil ilmu darinya? Kata pendeta ini, datangilah si fulan, sesungguhnya dia berjalan seperti jalannya aku. Bukan berarti tidak ada pendeta di sana. Ini negaranya negara asal agama Nasrani, negeri Syam. Banyak pendeta. Tetapi Salman Al-Farisi tidak berguru dengan semua pendeta, tapi dia hanya mengikuti pendeta yang bergaris lurus saja. Setelah pendeta yang akhir dia datangi, singkat cerita, dia berkata, wahai guruku, siapa yang aku bisa mengambil ilmu setelah meninggalnya engkau? Dia berkata, sudah tidak ada satupun lagi pendeta yang berjalan seperti jalannya aku dan dua sahabatku. Sudah nggak ada. Padahal pendeta banyak di situ, guru banyak di situ. Dan cerita ini didengarkan kepada Nabi SAW, dan Nabi mengikrarkan. Ya, Nabi nggak mengatakan kamu jangan ekstrim kali lah Salman, salah kamu. Seharusnya ambil yang baik-baik dari pendeta-pendeta yang lain, tinggalkan yang jelek-jeleknya. Nggak ada. Rasulullah dengar, diikrarkan oleh Nabi. Kemudian kata pendeta tersebut, datanglah ke sebuah negeri yang di sana banyak pohon kurmanya dan banyak bebatuan, akan ada nabi. Ya, di akhir zaman bernama Muhammad. Dia punya sifat, pertama dia tidak makan sedekah, yang kedua dia makan hadiah, dan dia menerima hadiah, yang ketiga ada tanda kenabian di pundaknya. Dipegang kuat-kuat oleh siapa? Oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Beliau menjadi budak dan seterusnya, panjang perjalanan hingga tiba suatu hari Nabi SAW datang ke kota Madinah. Dan Salman Al-Farisi pada waktu telah budak yang bekerja di kebun seorang Yahudi, ya, yang kemudian setelah heboh viral berita Nabi telah sampai ke kota Madinah, ya, dua tuannya sedang berbicara, kemudian dia menyelip pembicaraan. Siapa kau bilang Muhammad datang kemari? Ditempeleng siapa? Salman Al-Farisi. Wahai budak, apa urusan kamu dengan, pergi kamu di sini. Subhanallah. Perjalanan panjang sekali. Tetapi ilmu yang beliau ambil dari gurunya tadi itu benar-benar dipegang. Antum coba bayangkan kalau Salman Al-Farisi belajarnya ke semua pendeta yang ada di negeri Syam, apakah beliau akan bertemu dengan Nabi? Ya, jangankan tuh bertemu dengan Nabi, Tuhannya Nabi mereka saja dituhankan. Gimana mau bertemu dengan Nabi? Akan sesat Salman Al-Farisi. Ya, tapi manhaj yang beliau jaga, tidak sembarangan dalam memilih guru, mengambil orang-orang yang bisa mengarahkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya dia bertemu dengan Rasulullah. Dia berikan hari pertama, wahai Muhammad, ini hadiah, ini sedekah buat engkau.
Dilihat dari jauh oleh Salman Al-Farisi, Rasulullah tidak makan sedekah. Satu tanda. Beliau tidak buru-buru, hati-hati. Kemudian keesokan harinya beliau memberikan hadiah. Akhirnya diterima oleh Nabi SAW. Tanda kedua. Kemudian setelahnya Salman Al-Farisi berjalan ke belakang dan Rasulullah tahu. Ya, Salman Al-Farisi ingin melihat tanda kenabian di bahunya Rasulullah. Kemudian dibuka pakaian oleh Nabi dan kemudian Salman Al-Farisi memeluk Rasulullah SAW. Terjaga akidahnya, terjaga imannya, dan mati di atas keislaman. Apa pondasinya beliau? Salah satu pondasi beliau, tidak mengambil ilmu kecuali orang-orang yang benar lurus akidahnya. Biarkan manusia menganggap ini ekstrim. Biarkan manusia menganggap ini adalah jumud. Biarkan manusia menganggap ini adalah ya ucapan-ucapan yang jelek. Karena toh kalau kita mati, kita tidak ditemani oleh mereka. Ketika malaikat bertanya kepada kita, marrabuk wa manabik wa madinuk, juga kita tidak ditemani oleh mereka. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendirikan kita dan bertanya kepada kita dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, juga kita tidak ditemani oleh mereka. Jadi apa urusannya kita dengan manusia? Ya, yang paling terpenting, setiap hal yang kita lakukan, setiap hal yang kita jalani, ada pegangannya dari Al-Quran, ada pegangannya dari Sunnah Rasulullah SAW. Ridho ataukah tidak ridho manusia, itu tidak penting buat kita. Yang paling terpenting kita sudah punya jawaban di hadapan Allah. Ini yang harus kita pegang untuk menjaga akidah kita. Dan yang terakhir, para hadirin dan hadirat, dengannya saya tutup kajian. Ya, ahlul batil, walaupun sebagiannya sudah saya singgung tadi, racun-racun yang akan bisa merusak akidah kita. Ahlul batil, mereka kan selalu membawa hal-hal yang sifatnya hal-hal yang sifatnya umum dan kemudian ditarik kepada kebatilan dan kepada seruan-seruan penyimpangan mereka. Di antara bab yang mereka datangi adalah bab perselisihan. Bab apa? Babul khilaf. Khilaf adalah sesuatu yang kita nggak bisa hindari. Iya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka terjadi perselisihan. Terjadi perselisihan antara Abu Bakar, antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan Ali bin Abi Thalib. Iya, terjadi perselisihan antara Abu Darda radhiyallahu taala anhu dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Nah, kalau seandainya orang-orang yang berada di generasi yang terbaik mereka berselisih, kenapa kemudian sekarang kita anti dengan perselisihan? Ya, kemudian kenapa hari ini kita suka mempeributkan sesuatu yang berselisih? Ini adalah kalimat yang bisa dianggap benar dan bisa dianggap salah. Kita harus mengklarifikasi apa maksud dari Anda, para sahabat berselisih, yang kemudian Anda bawa kepada perselisihan Anda pada hari ini. Harus diperjelaskan dulu, perselisihannya dalam bab apa? Kalau perselisihannya dalam bab sholat tarawih 11 rakaat, 23 rakaat, oke, silahkan, nggak ada masalah. Kita nggak perlu ya istilahnya saling hajar menghajar, saling tabdi dalam jumlah rakaat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat. Kan begitu? Ya, menjaharkan bismillah atau tidak menjaharkan bismillah, kunut ataukah tidak kunut. Ya, kita tidak mentabdi seseorang ketika dia kunut. Kan begitu? Iya. Nah, kalau dalam bab ini perselisihan, yaudah kita sepakat. Tapi kalau seandainya yang Anda maksudkan perselisihan dalam bab akidah, perselisihan dalam bab usul, perselisihan dalam pondasi-pondasi yang disepakati oleh para ulama salaf, misalnya tentang Allah di langit ataukah di mana-mana, kemudian Anda menjadikan dalil para sahabat berselisih, Anda telah membuat kriminalitas dalam kesimpulan sebuah hukum. Para sahabat berselisih tidak ada dalam masalah usul agama. Perselisihan di antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah yang kemudian terjadi peperangan pada waktu itu bukan dalam masalah usul tapi dalam masalah teknis. Aisyah, Talha bin Ubaidillah, Amr bin As menginginkan kepada Ali bin Abi Thalib segera menghukumi orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan.
Sementara Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpin pada waktu itu tetap menganggap dengan pandangan yang sama dengan Aisyah, pembunuh Utsman bin Affan harus diadili dan mereka adalah penzalim. Mereka orang-orang yang zalim. Tetapi Ali meminta waktu karena kondisi negara tidak memungkinkan, ada hal-hal yang perlu diselesaikan. Jadi perselisihannya dalam masalah apa? Teknis. Kemudian di tengah perdamaiannya mereka datang penyusup Syiah dan yang terlibat dalam pembunuhan Utsman bin Affan. Kalau dua kubu kaum mukminin ini bersatu akan memberikan mudarat kepada mereka. Akhirnya di malam hari mereka mengirim pasukan kepada Ali, menyerang Ali, dan mengirim pasukan kepada Aisyah. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha dan pasukannya mengatakan, kita sudah berdamai kok diserang oleh Ali. Ali juga berkata demikian, kita sudah berdamai kok diserang oleh mereka. Terjadilah peperangan pada waktu itu yang dibangun bukan dikarenakan untuk merebut kekuasaan, tetapi penyusup yang datang di tengah-tengah mereka. Nah, bagaimana kemudian perselisihan yang terjadi di antara mereka, kamu bawa perselisihan dalam masalah khilaf yang sifatnya usul. Bisa difahami? Atau perselisihan di antara imam mazhab yang 4, kamu bawa perselisihan tentang masalah akidah. Sifat 20, sifat 7 dengan sifat-sifat yang tidak terbatas dalam pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini bukan sebuah keadilan. Ini adalah sebuah kriminalitas, karena para ulama salaf, ya sebagaimana dijelaskan oleh Sam'ani rahimahullah, mereka tidak pernah berselisih dalam masalah usul agama. Mereka tidak pernah berselisih dalam masalah ya pokok-pokok yang menjadi pondasi Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang perselisihan mereka adalah bab fikih. Ada yang bab itu bisa ditolerir dan ada bab itu yang tidak bisa ditolerir, tetapi orangnya tetap dimuliakan. Karena perselisihan dalam masalah fikih itu bukan semua perselisihannya bisa ditolerir. Ini perlu difahami. Oh, ulama fulan mengatakan A, ulama B mengatakan A. Oh ya sudah, berarti berselisih ulama. Kalau berselisih ulama berarti sudah selesai. Oh, nggak bisa. Bukan demikian cara memahami perselisihan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan perselisihan itu tempat kembali. Allah mengatakan fa in tanazatum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul. Ketika terjadi perselisihan, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Allah tidak mengatakan ketika terjadi perselisihan, ya sudah silakan kalian berselisih, silakan kalian jangan saling menyalahkan. Oh, tidak demikian. Seseorang ketika dia memandang kunut subuh itu bid'ah, silahkan dia menyampaikan hujjahnya. Kunut subuh adalah bid'ah, silahkan, gak ada masalah. Tetapi orang yang kunut subuh kita bersaudara, tetap mencintai, tetap memuliakan, tidak apa? Ketika ada ulama Ahlussunnah yang mengatakan kunut subuh adalah sunnah, ya udah kita nggak bermusuhan, tapi mengungkapkan ucapan yang benar bahwasanya kunut subuh itu bidah, nggak ada masalah, silakan. Jadi orang kadang-kadang ketika mau memahami khilaf, udah ini khilaf nggak usah dibahas lagi, salah demikian cara memahaminya. Terjadi perselisihan antara Zaid bin Thabit dengan Abdullah bin Abbas dalam sebuah permasalahan fikih. Sampai-sampai mereka mengajak mubahalah. Ya, Abdullah bin Abbas mengajak Zaid bin Thabit mubahalah depan Ka'bah, siapa yang benar. Tapi ketika mereka bertemu, ya, Abdullah bin Abbas dicium tangannya oleh Zaid bin Thabit. Ya, kata Zaid bin Thabit, demikianlah kami memuliakan ya ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Zaid bin Thabit berkendaraan dipegang oleh Abdullah bin Abbas, demikianlah kami memuliakan ulama kami. Ketika meninggal Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas berkata, telah meninggal hari ini ulama yang sangat banyak memiliki ilmunya. Mereka berselisih dalam bab fikih. Ketika mereka berselisih, mereka mengungkapkan hujah mereka masing-masing. Silakan. Tapi dari sisi pergaulan, mereka tetap bersaudara. Ini yang sulit. Saya berbicara ini dalam koridor apa? Dalam koridor di kalangan orang-orang yang intima kepada Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi perselisihan itu bukan berakhir sebuah permasalahan. Anda menganggap sholat tarawih 11 rakaat, ya silakan Anda ungkapkan dalil Anda. Dan Anda menyalahkan yang 23 rakaat, silakan disalahkan. Asalkan Anda bisa bertanggung jawab. Kan begitu? Tapi yang jangan bermusuhan dengan orang yang berseberangan dengan kita, masalah-masalah yang sifatnya apa? Perselisihan di kalangan para ulama. Bisa difahami? Dan yang terakhir para hadirin, tidak semua perkara perselisihan itu ya
dibolehkan dalam sisi, dalam bab yang sebagai penambahan. Contohnya di zaman salaf itu ada di kalangan para ulama yang membolehkan mendatangi istrinya dari duburnya. Ada di kalangan ulama yang mereka membolehkan khamar selain yang terbuat dari anggur. Jadi khamar yang terbuat dari anggur saja yang haram. Tapi ada khamar-khamar yang tidak terbuat dari anggur. Kalaupun dia memabukkan, itu akan sampai tingkat haramnya kalau memabukkan. Tapi kalau dia minum sedikit nggak ada masalah. Ada pendapat ulama demikian. Demikian juga ada ulama yang membolehkan mut'ah. Taib. Ya. Nah, apakah ketika perkara-perkara ini ternukilkan dari para ulama, kemudian menjadi legal semua perkara tadi? Nggak bisa. Bukan masalahnya ada ulamanya ataukah tidak. Kalau kita berbicara ada ulama, semua perkara-perkara ada pendapatnya ulama, maka akan menjadi agama ini tidak ada yang benar, nggak ada yang salah, semua jadi benar. Maka ini sebuah kekeliruan dalam memahami khilaf, dan dari sinilah masuk racun-racun dalam masalah akidah yang dimulai dari bab fikih kemudian lari ke dalam bab akidah. Tidak berhenti sampai di situ, kemudian dia akan menyerang orang-orang yang berakidah dengan akidah ya para a'immatul salaf. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat. Dan di sini ada beberapa hadiah. Taib, saya mungkin tidak terlalu panjang bertanya hal yang mudah-mudah saja. Taib, sama untuk soal untuk ibu-ibu dulu. Ini ada 1, 2, 3, 4. Taib, soal yang pertama, apa judul kajian kita di siang hari ini? Ibu-ibu dulu. Afan, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu. Ada panitianya ibu-ibu? Oh, sudah ada mic. Nah. Silakan. Racun-racun akidah, Ustaz. Taib, ini ada vouchernya, ada 50.000 dengan 100.000. Milih yang mana? Milih yang mana? 100.000, Ustaz. Taib, nanti ini ya. Taib, soal yang kedua. Taib, apa jawaban Abdullah bin Abbas ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bertanya, kenapa umat ini bisa berselisih? Nabi mereka satu, kitab mereka satu, dan kiblat mereka satu. Silakan ibu-ibu. Karena mereka berbeda dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Taib, karena mereka berbeda dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Taib, voucher mau yang mana ini? Yang terbaik lah. Yang terbaik, Ustaz. Yang terbaik. 100.000 dan 50.000. Saya nggak tahu mana yang terbaik ini. 100, Ustaz. 100.000. Taib, Masya Allah ya. Itulah kita ya. Kalau dulu salaf, ya mereka ithara. Cuman kita semua ya begitulah. Nggak salah. Saya nggak menyalahkan ibu-ibu. Saya juga kalau disuruh beli 150.000, saya beli 100.000 juga. Taib, soal selanjutnya. Kita menyebutkan tadi beberapa sebab orang akan teracuni akidahnya. Buat bapak-bapak dulu. Sebutkan satu. Nah. Taib, sebab salah dalam memilih guru ini akan menjadi sebab racun akidah. Mau yang mana ini? Oh, ini banyak nih hadiahnya nih. Atau mau milih-milih dulu? Yang besar belum tentu yang paling mahal. Kalau ini isinya baju. Baju aja untuk taraweh ya. Masya Allah. Baik. Kalah. 6. Selanjutnya, siapa yang pertama kali datang ke masjid tadi? Selain panitia. Siapa yang pertama kali datang ke masjid? Tunjuk tangannya.
Yang laki-laki. Antum ya? Yang pertama ke masjid tadi. Bukan panitia ya? Rumahnya dekat sini? Oh jauh. Masya Allah. Ini mau hadiah yang mana Bapak? Yang baju. Taib. Ini nanti ambil ya. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Siapa yang pertama kali datang ke Mubas hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok bisa datang hari ini pertama kali? Karena jauh? Oh enggak juga? Oh Masya Allah. Ya sudah. Ini dibagi mana aja tadi? Nih ada peci. Dibagi-bagi nggak apa-apa ya? Nah, yang pertama ke Mubas. Mudah-mudahan ini tidak yang pertama dan tidak yang terakhir ya. Nah, mana lagi teman-temannya? Nah, dibagi ya. Nah, yang pertama ke Mubas. Plastiknya. Taib, soal selanjutnya, soal ke ibu-ibu. Taib. Siapa putrinya Rasulullah sallallahu ini di luar pembahasan. Siapa putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup? Ya, sebelum meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya 4 putri. Semua putri beliau meninggal kecuali 1 yang hidup. Ibu-ibu. Silakan jawab. Fatimah Ustadz. Fatimah, bisa sebut sisa nama 3 lagi putrinya Rasulullah? Sudah meninggal Ustadz. Ya, saya tanya namanya siapa? Ummu Kalsum. Nah. Ruqayyah. Nah. Terus Zainab. Taib, Masya Allah. Nah ini vouchernya tinggal 50.000 dua. Yang ada pilihan ya. Kalau nanti mau lobby tukaran sama ibu 100.000 boleh. Taib, nanti ini hadiahnya. Soal terakhir untuk ibu-ibu. Kenapa Rasulullah melarang Ali berpoligami? Waktu itu Ali ingin berpoligami, dilarang oleh Nabi SAW. Yang ingin saya tanya, kenapa Rasulullah melarang Ali berpoligami? Pernah dengar nggak kisahnya ibu-ibu? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar? Pernah dengar? Hah? Pernah ya? Nah ibu-ibu seharusnya harus mungkin bab-bab seperti ini. Ini yang laki-lakinya yang mungkin. Pernah Ustadz. Kenapa? Tidak ingin menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak ingin menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ingin menyakiti hati Rasulullah. Baiklah Mas. Tidak ingin menyakiti hati Fatimah. Karena menyakiti hati Fatimah berarti menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya nanti diambil hadiah. Jadi waktu itu ada orang putrinya Abu Lahab yang mau di Taib. Ini yang sama atau orang lain lagi? Oh beda orang. Nah yang kedua kenapa? Yang kedua kenapa ibu-ibu? Karena yang mau di poligami anaknya musuh Islam. Taib, Masya Allah. Anak uaknya, anak pamannya. Taib. Nah. Pamannya. Ya nanti ini yang terakhir dapat tumbler ya. Dapat tumbler. Nah jadi waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kalau Ali akan berpoligami. Tidak tanggung-tanggung Nabi menyampaikan di khutbah, saya tidak rela dan ridho anak saya dipoligami. Jadi kalau seandainya Ali memang ingin poligami, silakan dia ceraikan anak saya, silakan dia kawin lagi.
Sebabnya pertama yang akan dipoligami oleh Ali bin Abi Thalib adalah anaknya Abu Lahab atau anaknya Abu Jahal. Sementara kata Rasulullah, anaknya musuh Allah tidak akan mungkin bersatu dengan anaknya Nabi Allah. Taib. Walaupun dia sudah masuk Islam, Rasulullah nggak ingin. Yang kedua, Fatimah radhiyallahu taala anha hidupnya sudah terlalu banyak beban. Beliau ditinggal oleh ibu beliau, ditinggal oleh saudara-saudara beliau, sehingga Nabi tidak ingin menambah beban Fatimah radhiyallahu taala anha dengan berpoligaminya Ali bin Abi Thalib. Rasulullah nggak ingin menambah beban berat. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa yang menyakiti Fatimah maka menyakiti saya. Ya, ada sesuatu yang mungkin terjadi dalam rumah tangga, Rasulullah tidak ingin anaknya itu tergores karena sudah cukup banyak beban dalam hati Fatimah. Jadi dengan fikih ini menunjukkan tidak ada masalah. Orang tua mengatakan, nak, kamu ingin menikahi anak saya, tapi syaratnya kamu tidak boleh poligami. Itu syarat yang dibolehkan di dalam akad pernikahan. Ya, dan siapa yang dia sudah setuju dengan syarat tersebut, maka dia tidak boleh melanggarnya. Kecuali di tengah perjalanan dikasih izin. Tapi kalau tidak dikasih izin nggak boleh sembunyi-sembunyi, karena kita sudah sepakat dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi. Bisa difahami ya? Baik. Ini berita gembira atau berita nggak gembira? Baik. Selanjutnya, ini soal ibu-ibu sudah selesai. Soal untuk bapak-bapak. Baik, gampang saja. Apa syubhat orang-orang yang meracuni muslimin ya untuk melegalkan kesyirikan? Tunjuk tangannya. Nah. Taib. Nah, yaitu hubbus sholihin, mencintai orang soleh. Satu kalimat ini kemudian melegalkan kesyirikan di tengah-tengah umat Islam dengan dalih mencintai orang-orang soleh. Taib. Soal yang terakhir. Nah, siapa yang datang paling jauh? Yang paling jauh di sini? Semalam Tanjung Morawa. Nah, dari mana? Jauh ya? Berapa jam ke sini? Masya Allah. Ada yang lebih dari 45 menit? Sidikalang. Berapa jam? Hah? 6 jam? Mau ke kajian atau ada urusan lain? Oh, kalian lah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Nanti dia ambil hadiah. Ini paling jauh ya, mohon maaf ya. Ini hadiahnya. Sudah habis, ini hadiahnya, udah habis. Ini tadi sudah ada yang punya? Ini ya? Oh, ini punya ibu-ibu? Oh, Mahat ya, oke. Barakallahu fiik. Oh, ya. Barakallahu fiik. Ini hadiahnya. Hadiah bukan dari saya ya, dari panitia ya. Jadi terima kasihnya ke panitia nanti. Tapi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.